Yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-An'am mulai ayat ke-109 ya. Surat Al-An'am mulai ayat ke-109 dan insya Allah kita akan baca 5 ayat ya sampai ayat ke-113. Surat Al-An'am 109 sampai 113. Mari kita sama-sama mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu surat Al-An'am ayat 109. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la ja'atuhum ayat. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la ja'at ayatun la yu'minun biha. Qul innamal ayatu indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'min. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa sungguh jika datang kepada mereka suatu mukjizat pastilah mereka beriman kepada Allah. Katakanlah sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah, dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman? Ini orang-orang yang tidak beriman itu sesumbar. Kalau ada mukjizat maka akan beriman. Ya, mohon maaf Ibu, jangan sampai kita Bapak punya penyakit seperti ini. Pakai jikalau, ya, jikalau saya kaya maka saya akan berinfak. Nah, itu penyakit jikalau melihat mukjizat maka akan beriman. Ternyata para umat-umat terdahulu juga tidak demikian. Demikian banyaknya mukjizat Allah kepada Nabi Musa diturunkan, kemudian diperlihatkan kepada mereka, tapi mereka tetap aja tidak beriman. Nah, dalam hal ini Fir'aun, Namrud itu ya, Namrud itu melihat mukjizat Nabi Musa itu, Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar api, tapi tetap aja dia dolim, dia tetap aja kafir. Demikian juga Fir'aun ketika melihat Nabi Musa dengan berbagai mukjizatnya, dia tidak mau tunduk, tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, kita ini bisa juga termasuk orang yang sering seperti ini. Kalau saja, nah, setelahnya kejadiannya itu terjadi, kita malah tidak beriman. Alhamdulillah ya, jangan sampai kita termasuk yang disinyalir oleh ayat
ini. Yuk kita ke 110-nya. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan Allah yang mampu ya memahami agama dengan benar. Jadi kita juga perlu berhati-hati, waspada nih. Kalau ada keinginan atau ada sesuatu yang kita yakini sebelum ini dan itu bertentangan dengan ajaran agama Allah, maka segera bertobat. Kalau kita merasa bahwa nggak apa-apa kemarin juga begitu, nggak apa-apa kemarin juga nggak sholat, nggak apa-apa kemarin juga nggak berbuat baik, nggak apa-apa kemarin juga berbuat riba, nggak apa-apa kemarin kita merentenkan, terus kita tahu tapi kita tidak mau tahu karena biasanya penghalangnya malu, izin atau banyak kudu ngaku kan gitu ya. Padahal justru dari pengakuan itulah akan dibukakan cahaya ke dalam kalbu kita. Bapak Ibu punten, kemarin saya nyolong sandal masjid yang ada tulisan sandal masjid, ya sekarang ada di rumah, akan saya kembalikan. Bu, nggak boleh hanya ngomong aja terus nggak ngerti iman. Itu balik deui senang nantinya punya, hati-hati. Kecil tetapi punya orang tetap. Orang mana kan itu mah ada yang nyumbang, ada yang wakaf tuh naon nu pahajiil kan gitunya punya. Hati-hati itu ya. Ungkapan itu mencerminkan kejiwaan kita. Ungkapan itu mencerminkan asli-aslinya diri kita. Menghalalkan cara naon da teu katingali ieu. Padahal Allah Maha melihat. Jadi kembali di dua ayat yang kita baca, ayat 109 dan 110 ini mengabarkan kepada kita bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengatur, Allah Maha tahu segalanya apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ketika kita ada keinginan jorojoy hate hayang iman, jorojoy hate hayang duha, jorojoy hate hayang tahajud, jorojoy hate hayang maca Quran, jangan tunda. Biasanya mohon maaf saya sering menyaksikan begitu ada niatan mau baca Quran, tiba-tiba neangan Quran teu kapanggih, da teuing di mana neundeuna urut waktu tahlilan. Tungtungna teu jadi maca teh padede. Ya, padede nyimpen Quran gambil di canakna. Lamun ke sare hayang maca Quran bisa teu. Ieu Quran diturun di luhur, kudu make kursi heula nyokotna teh bunya. Susah ngambilnya juga, daripada susah ngambil menagus bulukan punya kena kebul. Nah, gitu teh lah. Gampang ngambil Quran di rumah. Talian Quran teh kalau perlu gantung ke deket merek sare teh. Saya teh teu naon punya. Ai urang mah cenah kunaon teu maca Quran, atuh da cenah teu acan apa. Karena teu acan apa baca, makanya saya sengaja memberikan contoh di sini. Kalau mau imam nggak ada alasan untuk tidak bisa baca ayat Quran gede. Kan gitunya. Ya bagus Quran dia anggarnya udah dibaca netak yang bari jeung salah ya maca nate. Cik atuhnya ulah jadi jelema anu tertutup hati atau ditutup hatinya penglihatan dan pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menunggu sesuatu, menunggu mukjizat, berjanji dan berjanji sampai akhir masa jabatan berjanji, nah itu terlaksana ya saya tetep yang boga jabatan da urang teu boga punya, tapi ibu bapak teh sok loba janji
Oke, neng lamun geus bisa maca Quran kumaha rek dipanggulikeun ke rumahnya. Nah, tapi itu jelas batasannya baca Quran sabaraha ayat, sabaraha juz ya. Begitu anak bilang, "Mama, aku udah bisa Al-Fatihah." Mana hadiahnya? Aku memareh maka karawe Al-Fatihah. Kan gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu memberikan PHP ya, berikan harapan palsu kepada anak cucu dan juga kepada mitra kita ya. Pak Umge sering memberi harapan palsu yang sudah hafal 37 diberikan hadiah umroh. Ini can tapi ka ayeuna can aya nu diberikan hayang. Da can aya nu apa 30 buju jaga punya can aya nu lapor Pak Tatang belum melaporkan istrinya hafal 37. Jadi saya belum percaya. Demikian juga Bu Tatang nggak pernah melaporkan ke saya. Oh, alhamdulillah suamiku sudah tamat 37. Kemudian saya gampang kan dia nomor rekening sok ini Kak. Ya, gitu ya. Apalagi melaporkan istri orang nggak berani Pak ya. Suami orang. Alhamdulillah Pak Dede kita ngalapor tentang lah Al-Qur'annya. Jadi tenang ya abditnya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan ke ayat 111 ya. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahum mauta wa nasyarna alaihim وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم شيء لما كانوا منه إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Kalau sekiranya kami, kata Allah, turunkan malaikat kepada mereka, maksudnya malaikat langsung turun kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka. Bapak Ibu suka berbicara dengan orang yang sudah mati? Suka? Bohong kalau nggak suka. Jadi nggak usah ngomong, Bapak, abdi sangsara, Bapak, di kuburan itu teh Bu. Bapak, iya abdi datang jeung minantu Bapak anu geulis teh, osok itu tara. Tara. Keur kana syukuran mah jarang disebutkeun, tapi lamun keur susah nu paeh ge sok diajak ngomong. Terus Bu, Bapak geuningan susah, pengen gawe teh doakeun atuh Bapak, cek Bapak nate tina jero kuburan, boro-boro maneh aing ge keneangan gawe di jero kubur can menang gawe. Ya. Mun dikitukeun Bu nya. Nah, jadi ini seandainya bagi mereka itu diturunkan malaikat dan yang telah mati dihidupkan kemudian berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka. Jadi maksudnya mereka itu dijadikan kaya raya, segala mampu, pinter, jabatan dibere, ya, termasuk mungkin istri-istri garulis dibere. Nah, kalau perempuan apa yang diharapkannya? Brondong-brondong lah gitu dihadirkan. Itu kalau perempuan perhiasan Bu ya. Niscaya mereka tidak akan beriman. Jadi ini informasi yang sangat jelas kepada kita bahwa kepada manusia yang hatinya tertutup dan oleh Allah ditakdirkan untuk ditutup mata hati, mata batin dan juga penglihatan dan juga pendengarannya.
dari mengimani ayat-ayat Allah, mengimani Al-Quran, maka meskipun malaikat didatangkan, meskipun yang sudah mati dihidupkan, ya, meskipun mereka diberikan segala yang diinginkan, mereka tetap tidak akan beriman. Ini sebagai penghibur dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana Kanjeng Nabi itu sangat menginginkan orang-orang kafir di Mekah itu untuk masuk Islam, untuk meyakini tentang keislaman. Tapi mereka bau. Mana Muhammad, katanya kamu Nabi dan Rasul. Coba dulu Musa itu selalu kan gitu Bu, Bapak. Kalau kita gitu, baheula aki abdi cingsok maneh bisa terus gitu Bu. Padahal aki lagi baheula berenang bohong. Nanya kan sok aya disebut, wah kakek saya jago nggak mempan di apa namanya kadek biar bisa terbang. Mana buktina? Dina mana naik pesawat jet gajang anggar we nebeng punya. Ya. Terus Bu, jadi sekarang itu banyak otak kita itu dicekoki dengan apa namanya amalan-amalan tahayul zaman baheula, ya, yang khurafat. Kenapa dulu cuma seorang itu bisa sakti? Ya karena dia punya kesaktian. Bohong, nggak mungkin. Kalau punya kesaktian mah nggak mungkin dijajah 350 tahun. Kemudian mata itu oke, nya kesaktian. Dan kesaktian tertinggi apa Bu di dunia ini? Silaturahim. Itu kesaktian tertinggi Bu. Untuk percaya nanti kan dipanggil ke Pak Prabowo kemarin melalui silaturahimnya. Nah, meskipun kepada beliau apa namanya sempat mengkritik, tapi kalau silaturahimnya bagus tetap aja dipanggil ya. Pak Tatang dipanggil tuh. Pak Dede, nah berarti silaturahimnya bagus. Jeung Abdi dipanggil Bu Abdi, Pak Dede yuk, ngacul, Pak Tatang yuk, ngebor. Itu silaturahimnya bagus. Dalam bentuk wabuh ngomong tiba-tiba aya batu ngaliwatnya. Gitu. Artinya apa? Di sini kita harus paham bahwa kalau seandainya malaikat diturunkan, orang mati dihidupkan dan bisa berbicara dengan mereka, ngobrol jeung paeh, ya. Kemudian mereka dijadikan kaya raya, jabatan tinggi, istri banyak, kemudian juga jabatan banyak, mereka tidak akan beriman. Ini juga teguran bagi kita. Sekarang kan kata kita kadang menginginkan, kenapa ya? Kan suka begitu ya. Dia mau udah mah jabatannya tinggi, mobilnya bagus, istrinya banyak, ya terus apalagi Bu? Pinter, profesor doktor botak sebelah kan gitunya. Tapi nah geringan cenah bedegong ka batur. Nah, tidaknya ka rakyat. Ya, jangan berharap terlalu banyak. Uruslah diri kita masing-masing. Karena yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah diri kita, bukan orang lain. Ya. Jadi penegasan di sini dari Allah Subhanahu wa taala, orang tidak akan beriman yang di dalam dirinya sudah tertutup mata hatinya, tertutup telinganya, tertutup mata lahirnya dari dari mukjizat dari kehebatan Al-Qur'an. Maka meskipun didatangkan malaikat, meskipun dimampukan mereka berbicara dengan orang yang sudah mati dengan para karuhun-karuhunnya, ya. Meskipun mereka diberikan harta melimpah dan jabatan yang tinggi serta kemampuan yang banyak, kesaktian, tetap mereka tidak akan beriman. Kecuali, pakai kecuali Bu, jangan lupa, jika Allah menghendaki. Ya, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada manusia yang saat itu sangat luar biasa bengis kepada orang lain. Dia jagoan, cariin baturnya di tanah Mekah itu. Kemudian kalau gelut selalu dia menang sampai dapat julukan singa pada pasir. Nah, kemudian dia itu apa namanya pengaruhnya kuat kepada orang lain. Ya, dia juga punya gundik yang banyak, punya juga pembantu-pembantunya. Bahkan dia punya anak dan sempat dia membunuh anaknya yang masih hidup ketika lahir perempuan. Dia bunuh, dia kubur hidup-hidup. Tetapi kalau Allah menghendaki maka dia berbalik 180 derajat, benar-benar dia menjadi iman, menjadi beriman. Itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang bager ti baheula.
sobat Kangjeng Nabi sejak sebelum Nabi jadi Rasul. Sobatnya yang kemudian jadi mertua. Jadi dalam ayeuna abdi sosobatan jadi jeung patatang gitu ya. Tiba-tiba suatu saat ditakdirkan bisa jadi patatang teh jadi mertua abdi. Tong kaget punya cenah kau meninggal dulu pisan cenah mah ya cenah anak babaturan dikawin kan gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah diledek oleh orang kafir Quraisy. Oh, aki-aki nu setuju. Jangan kan gitu mun cek bahasa urang mah mun kafirna urang suka miskin mah kitu meureunna. Setuju. Aki-aki 52 tahun, 53 tahun waktu itu menikahi Aisyah yang waktu itu umurnya 9 tahun. Ya. Gendut 8 tahun dinikahi oleh 52 tahun. Mun ayeuna aya nu kitu padede bisa disebut gelo, Bu. Terus hari tahu sarua Bu di muka. Karena apa? Mereka tidak memanfaatkan matanya, telinganya dan hatinya untuk bahwa Allah kalau sudah mengatur bisa. Ya. Jadi kalau Allah sudah mengendaki bisa, Bu. Tiba-tiba suami ibu ayeuna beunghar ngadadak. Amin teh Bu. Mau disebut suami ibu beunghar ngadadak. Amin gitu alhamdulillahnya. Cek Bu Adam ngomong halang teuing sanu terang diharapkeun imah teh aya teropong aya emas. Surat 5 kintalnya. Terus dibeli kurang batur teh Bu punten bumi mah dipeser kunaon apa dipeser mah cek ibu teh dijual lamun teh 5 miliar mah bolosor we dibere 5 miliar kan ada benar Bu. Itu kakak amin ngomong disebut 5 belum ya itu. Tapi ya mah lain ngalamun ini contoh. Dan saya di sini kalau ada emas kemudian ini masjid ini dibeli 5 miliar mau nggak bakal saya jual. Nggak bakal saya jual karena itu mah cuman ngelamun. Ya. Tapi kalau rumah di sebelah ini ada yang beli 1 miliar, sekarang aja saya jual. Duitnya saya bagikan ke ibu-ibu. Saya mengalamun deui we ya. Saya mau melamun lagi, namanya juga melamun ya. Nah, jadi di dalam ayat ini penegasannya kalau Allah menghendaki orang yang sudah demikian baung, demikian ya durzana ya, zalim, kalau Allah menghendaki kun fayakun. Maka Sayyidina Umar masuk Islam hanya mendengar ayat-ayat surat Toha. Belum semua ayat turun Al-Qur'an waktu itu, Bu. Mendengar surat Toha. Ya, Sayyidina Umar masuk Islam. Nah, itu pun tragis karena yang lain merasanya waduh Umar datang kepada Nabi dan bawa pedang. Bawa pedang lu mana di mana Muhammad? Nah, ketika mau nyampe ke rumah Nabi Muhammad melewati rumah adiknya. Ini Sayyidina Umar mendengar sedang membaca surat Toha. Kemudian digedor dan begitu dibuka disembunyikan tuh yang namanya tulisan surat Toha-nya itu bukan dong Quran seperti sekarang tulisan aing ngapalkeun teh sok ditulis Bu tak mun ayeuna mah sing kuring lamun ngaji di mana wae ibu-ibu zaman ayeuna mah jeung bapak-bapak zaman ayeuna mah cerdas pisan lamun ngaraji teh mau catatan cerdas jadi langsung tek jero hate mampun cerdas pisan nya nyatet saurang oge nya nya sabab naon cerdas pisan saking cerdasna nu ayeuna didugikeun sadetik langsung pohon. Langsung leungit. Dia malah nyindiran, Bu, memang benar begitu kan? Di zaman itu setiap dapat ayat, setiap dapat wahyu dicatat oleh masing-masing, disimpan. Catatnya masing-masing. Satu lisanana. Ya. Sadenge-dengena manehna. Baru nanti setelahnya Rasulullah meninggal dunia, kemudian dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dikumpulkan tulisan itu semua, digabung-gabung, maka jadilah Al-Quran yang utuh. Yang Al-Quran utuh itu di dalam salah satu ayatnya, di tengah-tengah ayatnya ada yang namanya tetesan darah Sayyidina Utsman. Karena waktu itu Al-Quran yang sudah jadi itu oleh Sayyidina Utsman sedang dibaca, dan Sayyidina Utsman dibunuh. Ditusuk dari belakang dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Siapa yang menusuknya? Saingan politik. Jangan lupa, Bu. Muslim juga yang membunuhnya. Saingan politiknya. Demikian juga Sayyidina Umar. Hari itu main bunuhnya beneran.
Kalau sekarang kan bunuhnya sekarang mah bunuh karirnya. Namun aya nu beda pendapat jeung manehna tong dibere kursi nyalon gitu menang. Eta gara-gara beda pendapat. Lebih telenges sebenarnya Bu manusia zaman sekarang. Tapi katingalina we senyum suntan santun. Punya nah, matak ibu-ibu harus hati-hati ini kalau berhadapan dengan ibu-ibu yang lain. Nah, ayeuna we siga nu bagus berhadapan ke mah ngomongkeun. Tapi mah kuat. Udah parfumnya bau mayit kan gitu. Soalnya beureum bogana hari teh urut mayit. Urut makna nugus maut aya berenang diri itu tadi dan teh di rumahnya kemudian dibawa namanya juga parfum dipakai ke masjid aing ngaliwat depan bau mayit terus Bu padahal mayit mah teh bau parfum Bu kan urangnya nyebut-nyebutnya ini bau mayit mayit bau naon pada deh lamun hoyong ibu mayit ibu bau naon ke Bu kalau pengen tahu ibu mau naon kewe ambil heula anginna cus gitu kan tapi kira-kira segitu ibu teh ke Bu kira-kira segitu Bu resep kita senang nggak kita mencium angin yang keluar dari badan kita senang ayam senang tuh alhamdulillah ya duren mal ya dan itu jadi kenyataan dia sendiri tidak suka dengan bau dalam badannya sendiri tapi kenapa dia suka membuka aib orang lain ngomongin batur kayak tadi yang kelihatan seperti bersahabat saya sering menyaksikan jamaah saya seperti bersahabat sebelum berangkat ke Mekah dari sini tuh wah sampai sebutnya kayak coetna kurang kejengan Bu coet barengan Bu tapi apa yang terjadi di sana gara-gara si ini mah kebagian dibagi pisang oleh petugas, yang sini nggak kebagian pedah lu ya barada gelis, lu ya mah tepati gelis, gitu ya. Tapi sarua-sarua gelis. Ngamuk nama ka pembimbing, oh, itu mah di pasian wae abdi mah teu geus mimiti. Padahal dari sini teh bebarengan terus. Maka hati-hati Bu kalau bersahabat. Di zaman Nabi Musa pernah yang saya ceritakan ada seorang asisten pribadi Nabi Musa yang kemudian dia memfitnah orang lain dengan mudahnya hanya untuk kepentingan dia ingin mengawini perempuan yang menjadi istri dari orang itu dengan cara memfitnah bahwa dia dibunuh oleh orang lain. Padahal yang bunuh adalah dia sendiri. Jadi hati-hati ya Bu ya dalam hidup Bu. Hati-hati nggak sekarang Bu? Tapi bukan berarti curiga, jangan sampai juga curigaan. Begitu aya nu ngadegetan, pasti rek barang penta ieu. Jangan. Bisa jadi rek barang bere, bisa jadi rek ngajak besanan gitu bunyi. Atau bisa jadi karena memang mereka dia kedinginan, tiis gitu ya, hayang deket gitu ya. Ya, baik. Jadi penegasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 109, 110 dan 111 ini informasi kepada kita bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mentakdirkan sesuatu itu menjadi kejadian maka akan kejadian. Jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki. Makanya kita selalu dalam hal berbuat ini insya Allah seandainya Allah menghendaki. Insya Allah itu sanes bade Bu. Bu, ini yuk kacil ijing Bu. Insya Allah sanes bade Bu. Upami Allah marengkeun abdi angkat. Pas dina waktuna teu pareng datang ka abdi datang deui Bu. Ayeuna nyebut insya Allah. Punten kamari teh abdi janji upami Allah marengkeun rupina abdi ayeuna nuju aya tamu teu cios ka ditu. Apakah saya harus cek nggak? Bener nggak ada tamu? Nggak usah Bu. Kalau sudah berbicara insya Allah dia punya alasan, itu urusan dia. Ya masuk dibalikan Bu kata ibu teh, mana yang bagus biasa. Insya Allah pas waktu nanti ini. Nah, kan gitu punya. Sahana gitu teh Bu. Asli orang dia atau saya punya. Wah, tuh kayak cina Bapak iya kaosna, iya sembakona, mungkin nomor 2-nya. Insya Allah diterima kaos jeung body bag-nya jeung sembakona. Sebab insya Allah kita milih nomor 5 gitu punya. Ayah gitu Bu. Ayah, sebab naon? Ayah nu curhat kasih kuring ge nu teu kapilih. Abdi bagus beak dengkak 700 juta beak. Tapi nu milih ngan tiluan. Masya Allah. 700 juta nu milih ngan tiluan. Ya. Ayah nu gitu. Ayah Bu asli. Tapi ayah oge anu manehna teh ngimpi-ngimpi jadi mangkomeng Bu ya.
Itu ngimpi-ngimpi, padahal mana mah wus wus wus, selalu di depan. Bener Bu, sa Indonesia panglobana nu milihna si Komeng. Sa Indonesia kalah yang keren-keren yang lainnya. Kenapa? Selalu di depan dia maju, tapi selalu di depannya naik Yamaha iklan. Punya Legend penampilannya cengengesan. Kemarin dilantik jadi anggota DPR. Ya, Mang Komeng. Orang mah anggar di dia tukang kritik. Nah, punya. Masya Allah. Yuk, kita sadari bahwa apa yang disampaikan Allah berupa informasi, bahwa Allah mengatur segalanya, bahwa Allah memberikan informasi ini untuk kita. Seandainya Allah menghendaki, maka bukan tidak mungkin. Jadi kita juga jangan sampai menolak dari kenyataan. Kita sekarang saat ini miskin, cicing disuka miskin, bergaul dengan orang miskin, tenang. Suatu saat negeri ini atau suka miskin ini diganti oleh orang lain namanya jadi suka benghar. 1 juta Bu. Akhirnya kerusum Bu ganti ngaran. Kerusum Bu ganti ngaran. Nungarana kurang keren diganti Bu pajabat anyar. Biasa Bu pajabat anyar diganti kurang keren ya mah diganti Bu. Di tempat saya di kampung di sana ada yang namanya tempat itu rada tengenah disebutnya Bu. Legok hangser. Legok hangser. Disebutnya ini mah legok asri. Asri jeung hangser kan ada deket. Legok asri. Kayak juga pasir pembukaan istri kan gitu, tidak perlu diomongkan Bu itu. Makanya disebutnya pasir endah kan jadi beda Bu. Ganti ngaran penting nama kerusum di Garut. Nah, kayak bisa-bisa bagendit kayak diganti ngaran nanti jadi naon. Punya diharap pakai bagendit endah, bagendit asri. Gitu ya. Ya, kampung Padede ngaran itu naon? Banyu resmi. Bisa aja kan itu banyu resmi, berarti banyu sejen punya nu resmi. Nah, jadi kita harus paham bahwa Allah kalau sudah menentukan bisa. Nah, dan kita juga harus paham bahwa kalau hati, mata, dan telinga sudah ditutup oleh Allah, maka kita tidak akan bisa ikut campur urusan itu. Itulah yang ditegur kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Urusanmu adalah menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Jadi menyampaikan Islam. Kita juga harus paham. Sampaikan aja. Meskipun bisa jadi pahit. Makanya kulil haq walau kana murra. Sampailah kebenaran, sampaikanlah Islam meskipun kamu tidak akan disuka, meskipun kamu akan dikeluarkan dari grup. Jangan tahu. Si ieu mah cenah tidak grup keluarkan wae ku admin jawab naon eta mah ngomongna cenah nyarek kana haram wae aku malah bisa hirup cenah urang kan gitunya ayat gitu Bu. Ayat yuk lanjut ke ayat ke 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون.
Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan untuk terus belajar Al-Qur'an sehingga makin hari akan makin baik kualitas bacaan kita. Yuk kita lihat terjemah surat Al-An'am 112 113. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Rohmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, maka mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka